Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan sharing. Jadi saya sebagai CGP Angkatan 10 kepada Bapak Ibu mengenai budaya positif. Ya, jadi di dalam budaya positif itu ada beberapa konsep inti yang harus kita pahami bersama. Apa saja? Salah satunya adalah kebutuhan dasar manusia. Ya. Selain itu nanti ada restitusi, kemudian juga ada posisi kontrol, ya ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru itu seperti apa. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi sadar atau tidak, manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, ya namanya juga dasar. Jadi yang harus dipenuhi. Ya. Apa diantaranya? Diantaranya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Jadi manusia wajib bertahan hidup. Itu kebutuhan, ya kebutuhan dasar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Atau love and jadi manusia itu butuh dicintai, Bapak Ibu. Dalam konteks ini murid kita, ya murid kita butuh kita cintai, butuh diterima kehadirannya. Kebanyakan dari kita mungkin tidak menyadari betapa siswa kita itu membutuhkan rasa diterima di kelasnya, disayangi oleh guru dan teman-temannya. Selanjutnya adalah kebebasan atau freedom. Kebebasan juga merupakan kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kesenangan. Ya. Bapak Ibu di sini, apakah ada yang tidak suka dengan kesenangan? Iya, suka kan? Kalau ada yang tidak suka dengan kesenangan, maka setiap harinya kehidupan kita selalu diliputi oleh kesedihan bermurah-muja. Ya. Selanjutnya adalah penguasaan atau power. Ya. Jadi semua orang tuh merasa pengen punya kuasa, pengen punya kekuatan. Nah, itu tadi adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Next, baik selanjutnya Bapak Ibu, kita akan juga membahas tentang teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi motivasi perilaku manusia itu, motivasi artinya apa yang membuat kita untuk melakukan sesuatu, itu maksudnya motivasi Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi yang pertama. Ya, jadi kadang kita itu pengen melakukan apa biar nggak kepala sekolah marah, ya kan? Atau biar aman. Nah itu motivasi yang pertama. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang merasakan mempunyai motivasi yang pertama? Ya, ada saja ya benar sekali. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu jangan salah, imbalan hanya sekedar kata wow luar biasa keren, itu juga udah termasuk imbalan. Jadi bukan hanya saya kasih uang segini kenapa ya. Jadi ini motivasi. Kadang mungkin datangnya pagi, wih keren ibu ini datang pagi. Nah, itu juga berarti dia mengharapkan imbalan dari orang lain. Itu motivasinya melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, motivasi yang ketiga ini biasanya orang yang mempunyai motivasi diri yang nomor 3, dia tidak peduli dengan apa omongan orang, dia tidak peduli dengan imbalan atau lain, dia hanya melakukan sesuatu dengan tujuan menjadi dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Begitu Bapak Ibu ya? Ya baik. Supaya nggak ngantuk, kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya. Oke. Kita mengatakan bulu gerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, jadi menggerakkan tangannya lebih ke atas Bapak Ibu ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Guru penggerak. Bergerak, Bergerak, menggerakkan. Oke, makin siang makin panas kita ulang ya. 1, 2, 3. Guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga hal ini adalah 3 langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang biasa dihadapi oleh siswa Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah hukuman.
menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman. Bapak Ibu, hukuman itu adalah sesuatu hal yang terjadi akibat suatu tindakan sebelumnya yang bersifat lebih memaksa Bapak Ibu dan tanpa kesepakatan. Contoh, ketika ada seorang siswa terlambat, hei kamu terlambat, push up 5 kali. Jadi tidak ada konsekuensinya, terserah mau kamu setuju, mau kamu tidak, lakukan push up 5 kali. Nah itu dia hukuman. Dalam penyelesaian masalah, hukuman ini sebenarnya menjadi pemecahan masalah yang paling mudah Bapak Ibu. Ya, karena sifatnya terpaksa dan memaksa. Jadi siswa kita kalau mendapat hukuman dia akan mentalnya akan sedikit terbebani seperti itu ya. Oke, itu hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini sebenarnya setingkat lebih tinggi ketimbang hukuman. Kalau tadi hukuman tanpa ada pembicaraan atau tanpa ada kesepakatan antara siswa dan guru, kalau konsekuensi ini ada Bapak Ibu. Ada kesepakatannya dibuat. Contoh si A, kita harus sepakat ya, ketika besok kamu terlambat maka konsekuensinya kamu harus menulis apa, atau kamu harus ketiga adalah restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini saya yakin kita sudah sering kali melakukannya di kelas bersama anak-anak, cuma kita belum ngeh, oh itu namanya restitusi ya gitu. Ya, restitusi ini ada 3 langkah. Kenapa? Yang sebenarnya sudah sering kita lakukan. Yang pertama, adilkan identitas. Ya, contohnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Oke? Contoh, ketika ada anak terlambat, jadi cari tahu dulu. Kita lihat dulu dia beberapa waktu terlambat, kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Misalnya, kira-kira kalau kamu terlambat, kamu melanggar apa nih? Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Kesepakatan kelas yang mana yang kamu langgar? Ya, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, jadi dari situ ada solusinya Bapak Ibu. Dengan sendirinya siswa itu ngaku kalau dia itu salah dengan tanpa dihakimi. Contoh, ketika ada siswa terlambat tadi, jadi nak beberapa waktu ini Bu Guru perhatikan kamu terlambat ya. Kenapa? Oh ya Bu Guru, karena saya disuruh ngantar adik saya misalnya, makanya nyampe sini terlambat. Oh kamu luar biasa ya, kamu tuh anak yang baik loh. Kamu udah bantu orang tuamu ngantar adikmu dulu ke sekolahnya, kemudian ke sini. Terus kira-kira kamu bangun jam berapa? Berangkatnya jam berapa? Oh ya Bu Guru, kita berangkatnya jam segini, bangunnya nggak siang. Oke. Kira-kira kalau kamu datang terlambat, kamu melanggar keyakinan yang mana? Kesepakatan kelasnya yang mana? Oh iya Bu, disiplin. Nah, kamu melanggar kedisiplinan. Kamu datang telat. Terus ada nggak solusinya? Kira-kira gimana supaya kamu jangan telat lagi? Oh iya Bu Guru ya, saya datangnya pagian. Secara tidak langsung anak-anak itu mengakui kesalahannya dengan tanpa merasa dihakimi. Bapak Ibu, terima kasih sangat luar biasa. Bapak Ibu sudah hadir dalam sharing kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita berjumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, aman, baik. Kalau begitu, untuk yang terakhir saya katakan guru penggerak, maka katakan tergerak, bergerak, menggerakkan. Kenapa tergerak dulu? Jadi kita tergerak dari hati kita Bapak Ibu. Dari hati kita punya tergerak, kemudian kita bisa bergerak, kita juga bisa menggerakkan orang lain. Karena kita diberikan sukses ketika kita bisa memberdayakan semua sumber daya yang ada. Jadi bukan semuanya dihandle sendiri Bapak Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bagaimana kabar kalian pagi ini anak-anak? Sehat ya? Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada bukan juga keyakinan kelas? Benar. Oh, benar ya. Jadi keyakinan kelas itu
itu hampir sama dengan peraturan kelas. Cuman keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan, diyakini dalam diri, kemudian harus bertanggung jawab, menyepakati, mentaati semua warga kelasnya ya. Itu dia keyakinan kelas. Nah kemudian biasanya keyakinan kelas itu dibuat dengan kalimat positif. Nanti guru akan menyerahkan kepada kalian kesepakatan kelas, kemudian kalian lihat apakah kesepakatan kelas itu ada yang dikurangi atau ada yang ditambahkan. Terserah pokoknya bagaimana kesepakatan kita ya. Siap ya? Guru bagikan dulu kesepakatan kelas yang sudah guru susun. Silahkan diperhatikan. Ya, bagaimana menurut kalian setelah kalian mencermati apakah ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi? Ya, silakan Nak. Lebih baik jangan dikurangi, lebih baik ditambahkan aja. Oke, jangan dikurangi tapi tambahkan. Ya, boleh. Yang menambahkan kira-kira siapa? Saya menambahkan Bu, Oke, Iin. kita menjaga kebersihan lingkungan kelas. Ya, kira-kira penting nggak kita menjaga? Ya. Sepakat nih? Ya. Ketika sudah sepakat, maka kita harus mentaatinya, harus tetap menjaga lingkungan sekolah, terutama lingkungan kelas. Bungkus? Oke, deal. Tambahan dari ini. Masih ada lagi? Siapa yang nambahkan? Ya, ada. Silakan. Menghargai pendapat teman. Saling menghargai pendapat teman. Bagaimana? Nah, berarti kita sudah punya 5 keyakinan kelas ya yang sudah kita sepakat. Mau ditambah lagi atau cukup? Ya cukup 5 tapi bermakna ya. Oke baik anak-anak, terima kasih. Jadi biar lebih afdol, biar lebih komitmen lagi kamu menyepakati keyakinan kelas kita sama-sama. Kita tanda tangan dulu ya kan, tanda tangan ya. Tanda tangan kalau kalian setuju dengan keyakinan kelas. Wabarakatuh. Nama saya Pratiwi, saya dari kelas 10 DPIB. Perasaan saya sangat bahagia dan senang sih ya, karena di kelas kita bisa bertukar pendapat sama teman. Hai, nama saya Roni. Selama menjalankan diskusi tersebut, perasaan saya sangat bersemangat. Halo, perkenalkan nama saya Faizul. Perasaan saya sangat termotivasi dan lebih berani untuk mengeluarkan pendapat. Menurut saya sangat penting karena di sini kita bisa saling bertukar pikiran sama teman. Menurut saya penting karena untuk membiasakan bermusyawarah di dalam kelas.